Bismillahirrahmanirrahim. Aku menang dengan babatis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas kamu? Panas. Bapak panas di dunia, asal jangan panas ya Allah. Biar panas di dunia, asal jangan panas di akhirat. Namun panas di akhirat, uyuh. Kalau sebentar, tapi nikmatnya tinggal di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa sayyidil ghurratil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Habib Rahman wa sayyidil adwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi kulli an. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Safi bin Habib Abdurrahman Ta'ala. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu berikan kesehatan. Allah berkahi umur beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah permudah segala urusan beliau dunia maupun akhirat, sehingga kita semua bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang ulun muliakan dan yang sama-sama kita ta'zimi Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Amin Qutbi Ibn Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, yang mana beliau berasal dari Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Dan juga tak lupa yang ulun hormati Bapak Kepala Desa kita beserta jajarannya, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap panitia pelaksanaan hari besar Isra dan Mi'raj, wabil khusus segenap kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih ringankan langkah kaki kita semua untuk menuju ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang penuh berkah ini, guna kita bersama-sama mengenang kembali, kita mengingat kembali salah satu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut telah Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pulangnya Rasulullah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sungguh peristiwa ini menggemparkan seluruh isi kota Mekah. Orang-orang Mekah gempar mendengar perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu
Sidratul Muntaha ke hadratil Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar akal mereka, di luar logika mereka, sehingga berita ini heboh satu kota Mekah setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika itu menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan orang-orang kota Mekah. Ini perjalanan ada masuk akal. Bayangkan dia dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa ini, dalam riwayat katakan kalau kita naik onta itu berjalan selama 3 bulan baru sampai. 3 bulan jauhnya. Habis itu dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Akal yang mana menerima perjalanan seperti ini? Tidak masuk akal. Ada masuk akal. Sehingga inilah yang menjadi perbincangan orang-orang kota Mekah. Jadi ada satu musuh daripada Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pagi-pagi setelah mendengar berita ini datang Abu Jahal kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kata Abu Jahal. Kamu sudah mendengar ada ya Abu Jahal, ada berita heboh nih, ada berita heboh, ada berita hangat. Apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Kau memiliki sahabat yang bernama Muhammad, tahulah dia kepada orang-orang kota Mekah bahwasanya dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kira-kira ujar Abu Jahal, Abu Bakar, masuk akal kada yang disampaikan Muhammad ini? Masuk akal kada? Ujar Abu Jahal. Ujar Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Jahal, jujur kan Muhammad kepada kita itu? Jujur, ujar Abu Jahal. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Jahal, kalau memang itu jujur dari perkataan kasihku Muhammad, maka sungguh lebih cepat daripada itu aku percaya. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa ujar Abu Jahal? Muhammad laut Abu Bakar sama-sama gilanya, ujar Abu Jahal. Tidak bisa Abu Jahal mempengaruhi Sayyidina Siddiq radhiyallahu anhu. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini yang menerima hanyalah iman, bukan akal, tapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja. Di sini adalah orang yang paling jauh kampungnya di sini. Siapa paling jauh? Adalah yang paling jauh. Adalah orang Lombok di sini. Banyak. Untung nggak ada Madas. Biar kalau dari Balikpapan naik kapal ke Lombok itu perjalanan berapa hari? 2 hari perjalanan kalau naik kapal. Kalau pesawat paling lawas 2 jam. Paling lawas anggaplah 2 jam, 3 jam juga paling lawas. Berarti dari naik kapal, naik pesawat lebih cepat naik pesawat. Pesawat ini adalah manusia, belahan manusia. Bagaimana kalau Allah yang berkehendak yang menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini Allah yang berkehendak, bukan kehendak manusia, melainkan Sang Khaliq, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki Nabi Muhammad SAW. Makanya Pak, Bu, setelah terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, banyak di antara sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang mereka keluar dari agama Islam karena mereka tidak percaya akan terjadinya perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj itu mainnya adalah keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selintas masalah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi sedikit pembahasan kita. Jadi kita ambil inti-intinya aja.
Pada intinya Rasulullah Isra dan Mi'raj itu mendapatkan perintah yang namanya sholat. Itu inti garis besarnya. Jadi ketika Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika berjalan dengan malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah Allah berikan gambaran satu kaum yang dinampakkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'rajnya beliau. Jadi pada saat itu Rasulullah dinampakkan oleh Allah ada satu golongan yang mana golongan ini dia mengambil batu, kemudian batu itu dia hempaskan kepalanya sehingga pecah kepalanya tersebut. Jadi ada satu kaum ada batu, kemudian dia pukul-pukulkan kepalanya sehingga pecah kepalanya, terus begitu dan seterusnya. Kemudian malaikat Jibril, kemudian Rasulullah heran dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Apa dosa mereka sehingga Allah siksa seperti itu? Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, mereka itu umat-umatmu ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah. Lantas apa yang mereka perbuat sejak mereka hidup di alam dunia? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, mereka Allah siksa seperti itu, Allah hancurkan kepalanya dengan batu. Mereka itu ya Rasulullah, semenjak mereka hidup di alam dunia, mereka orang yang suka yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat bukan berarti dah sholat, melalaikan bukan dah sholat Pak Bu, melalaikan bukan dah sholat, masih sholat orangnya cuma melalaikan waktu. Contoh nih, sholat asar cuma sholatnya sudah di waktu maghrib, ini namanya melalaikan, harus pokok dia, melalaikan masih sholat dia, tapi masih cuma melalaikan waktu sehingga waktu sholat asar masuk ke waktu maghrib. Ini orangnya masih sholat cuma melalaikan waktu, Allah siksa seperti itu, Allah hempaskan batu kepalanya sehingga pecah kelak di akhirat nanti. Atas bagaimana mereka yang sama sekali meninggalkan sholat, na'udzubillah. Allah juga mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fawailul lil musallin alladzina sholatihim sahun. Celaka bagi mereka yang melaksanakan sholat namun mereka lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat masih, akan tetapi tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, ini dinyan sholatnya contoh. Ingat apa saat baru kaget hari kemudian timbul kemana-mana pikiran. Ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, ya Allah, lagi akan datang pegawai pemasak belum, kata tapas belum, bekas piring belum, hanya mengangkat takbir pikiran kemana-mana. Khusyuknya ketika ya Allahu Akbar namanya itu berjalan kemana-mana, pikirannya berjalan ke mana-mana. Itu namanya ada khusyuk. Mudah-mudahan Allah berikan kekhusyuan kepada kita. Nah, oleh sebab itu hadiah yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat, perintah sholat. Dan kemudian sholat ini kembali lagi Rasulullah hadiahkan kepada kita semua. Kita Pak Bu hidup di dunia ini hanya sebentar kita hidup. Suatu saat kita akan mati. Ujar Nabi, hasul ummati baina sab'in wa sittin. Paling panjang umur umatku ini antara 60 70. 80 itu bonus setelah mati sudah. Nah, oleh sebab itu kita pasti mati. Oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan perbanyaklah bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awal ma yuhasabu 'alal 'abdi as-shalah. Nanti di alam kubur yang bagi Rasulullah yang pertama kali yang akan Allah tanyakan itu adalah sholat kita. Dudi Allah menanyakan berapa anak kau, rumah kau bagus kada, mobil kau berapa, bini kau berapa. Kalau ditanya oleh Allah, yang Allah tanya itu sholat yang pertama Allah tanya. Sembahyangnya kita
Jangan beramalan sembahyang. Kisah tadi Allah mengatakan tadi, orang yang kada khusyuk aja, sudah sembahyangnya. Masih sembahyang, cuma menunaikan waktu, masih Allah siksa. Apa mereka yang kada sembahyang? Nah, oleh sebab itu, yang pertama kali yang Allah ajarkan ketika kita berada di alam kubur itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, maka amal ibadah kita yang lain pun akan ikut baik. Tapi kalau sudah sholat kita rusak, maka seluruh amal ibadah kita yang lain juga akan menjadi rusak. Makanya intinya adalah kita sembahyang. Oleh sebab itu, jangan lalaikan yang namanya sholat. Rasulullah ukuyuh waktu perjalanan Isra dan Mi'raj hanya mendapatkan perintah sholat yang akan menemani kita ketika kita berada di alam kubur. Sholat yang akan menemani kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Tidak ada yang bisa menemani kita ketika berada di alam kubur melainkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya sholat. Makanya terakhir yang belum sampaikan, belum sebentar aja habis ini beliau yang menjelaskan, tapi Kudri dan dia menjelaskan. Makanya Pak Bu, dalam ilmu fikih itu diatur Bu, masalah sholat itu sudah diatur, sudah agama sudah mengatur. Bukan ilmu fikih, kalau kalian dalam keadaan sakit maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ini sakit ada kawas sembahyang berdiri, makanya sembahyang itu wajib hukumnya berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau kada mampu sakit, boleh sembahyang dalam keadaan berduduk, boleh duduk. Tidak mampu juga duduk, sembahyang duduk, berbaring boleh, sembahyang berbaring boleh, yang penting gerakannya kayak kita sembahyang. Tidak mampu juga kita berbaring, malah itu gerakan seakan sholat tidak mampu. Sholat pakai isyarat boleh Bu, pakai mata boleh isyarat kita, yang penting kita bayangkan kita dalam keadaan sholat. Tidak mampu juga pakai isyarat, tidak mampu juga menghayal seakan kita sholat, berarti disolatkan. Nah, indah sudah. Ya kalau berarti disembahyangkan, makanya sholatlah kita sebelum kita disolatkan orang. Kalau orang yang sudah mensolatkan, berarti kita sebentar lagi wajahnya dalam tanah. Makanya sholatlah kita sebelum kita disolatkan orang. Nanti di akhirat nanti sholatlah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua, memberikan kepada keluarga kita, anak istri kita rajin dalam melaksanakan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan hati kita, kuatkan iman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mengambil kita, Allah tidak menyentuh kita, melainkan kita semua ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terlebihnya bagi ulun pribadi, ulun mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perjalanan kita yang kedua yaitu Habib Muhammad Amin Putri Al-Ridwan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'ala da'watan lil-mu'minin wa dalalatan 'ala al-khair wa nasihatan lil-muslimin min afdhalil gharabat wa ahammil muhimmat. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad lil-mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudal kainat wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil
Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Habib Shafi bin Abdurrahman Ba'bud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keistiqamahan agar senantiasa dapat membimbing kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan lupa pula yang sama-sama hormati Al-Ustaz Bahauddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula panjangkan umur beliau dalam keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa dari mana ini? Dari Desa Tawanas. Tenang ya Pak, ada gandengan nggak lupa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau dan Allah permudahkan segala urusan beliau. Pula Allah sehatkan jasmaniah dan rohaniah beliau untuk senantiasa berada dalam amanah pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kata lupa pula tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap hadirat yang berhadir pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan berkah, rahmat dan taufiknya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Satu acara yang mengingatkan kita di dalam satu peristiwa, yang mana di peristiwa ini adalah peristiwa yang diikrarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak bisa satupun di antara makhluk Allah yang menafikan atau menganggap sebuah hal semacam ini adalah hanya canda gurauan atau khayalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Bahauddin tadi, banyak mereka orang yang hidup di zaman Nabi menganggap setiap kalimat yang dilontarkan oleh Nabi ia telah dimi'rajkan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan masa transportasi pada zaman itu, transportasinya cuma ada onta yang mudah. Sedangkan kita sudah banyak, ada Garuda kalau kita. Jadi perjalanan itu sudah dengan teknologi yang semacam itu. Allah yang memperjalankan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dengan mudahnya Allah memperjalankan, itu tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat dalam satu riwayat pernah diceritakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sekelibat bayangan yang lewat di belakang singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bermain-main di lingkungan singgasana Allah, yang bahkan malaikat Jibril saja. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, apabila aku melewati batas ini menemanimu untuk berjumpa bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku akan terbakar. Tapi di tempat itu Pak, ada sekelibat bayangan yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah mereka ini? Jibril saja tidak dapat melampaui batasan yang sejauh ini, lalu masih ada orang yang bisa melewatinya selain aku ya Rasulullah. Ya Allah, maka kata Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi, ya Muhammad, mereka adalah golongan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hatinya yata'allaq bil masajid. Ini orang yang hatinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terikat kepada masjid. Maksudnya adalah apa? Sekarang saya sampean semua ke masjid ini ngapain? Sampean semua hadir ke majelis ini ngapain? Menginginkan sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui Nabi, lalu disampaikan kepada baginda Rasul, itu para ulama, para guru-guru, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya perintah sholatlah yang paling banyak kita bicarakan, lalu dan paling banyak dilalaikan, dan paling sering dinasihati kepada anak-anak kita harusnya adalah sholat. Kalau orang tua
sekolah nggak sekolah, marah nggak? Marah. Sampai-sampai berani mukul anaknya, sampai tega mukul anaknya supaya anaknya sekolah. Apakah ada di antara kita yang hidup di zaman sekarang, hidup di tahun ini sama dengan para orang-orang tua yang mendidik anaknya pada zaman dahulu? Sebagaimana di dalam fikih dikatakan, maka diwajibkan diajarkan kepada anak kita ini sholat umur 7 tahun, fadribuhu fi 10, maka disuruh pukul. Kalau anaknya di umur 10 tahun nggak sholat, itu disuruh dipukul. Siapa yang mengatakan? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa tertanam di dalam diri anak ini satu kewajiban yang nantinya akan menyelamatkan dia semasa ia kembali kepada Allah, yaitu sholat. Tapi zaman sekarang dari 10 tahun itu saya dipukul. Sekarang umur 30 udah sholat. Kalau umur 10 saja harus dipukul, kalau umur 30 nya harus diapakan? Kalau kata Ibu Susi, dilanggar. Harus dilanggar. Kenapa? Ini akan menjadi malapetaka pada keluarganya apabila seorang, apalagi mohon maaf, ia adalah figur seorang kepala keluarga di dalam keluarga ini. Kenapa? Karena apabila ia telah melalaikan sholat sedangkan ia menjabat sebagai kepala keluarga di dalam keluarganya, maka tidak ada baiknya, tidak ada barokah, tidak ada keindahan, tidak ada yang namanya sakinah di dalam terbangunnya keluarga itu tadi. Itulah sebabnya kalau kita mau mencari seorang suami atau seorang laki-laki ingin mencari seorang istri, maka lihatlah pertama, itu yang pertama utama adalah sholatnya. Jangan dilihat duitnya dulu. Banyak duitnya, lagian itu anak meminta anak boleh bisa nyawa. Jangan dilihat duitnya dulu. Belum tentu andai kata materi yang menjadi sebuah titik kebahagiaan, tentu artis itu tak mungkin banyak yang cerai. Kalaulah harta yang menjadi dominan di dalam kebahagiaan sebuah keluarga, gak mungkin orang-orang berduit itu pergi cerai kan? Karena hakikatnya sebuah ketenangan apabila sang kepala keluarga mengiring dan membawa anggota keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah poin keindahan yang dimaksud di dalam membina keluarga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menurunkan? Allah lah yang menurunkan rasa ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Kita ini masih statusnya sebagai orang Islam. Ada tingkatan. Yang pertama orang Islam, yang kedua orang iman, yang ketiga orang ihsan. Siapa orang yang Islam? Semua Islam. Apa? Ya itu yang jadi di dalam rukun Islam. Apa enggak rukun Islam? Apa yang pertama dalam rukun Islam? Saya tanya. Jangan-jangan tidak hafal semua. Apa yang pertama di dalam rukun Islam? Asyhadu, syahadat. Semua yang dihadiri sini sekarang syahadat tidak semuanya? Saya tanya syahadat tidak semuanya? Kok yang jawab sedikit? Jangan-jangan sedikit yang syahadat. Namanya mata-mata ini. Syahadat semuanya. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Nah ini saya tanya yang kedua, sholat nggak semuanya? Nah, sedikit kan yang jawab kan? Berarti yang sholat ini sedikit sebenarnya. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Ini kewajiban puasa jatuh kepada kita hanya 1 tahun 1 bulan, yaitu bertepatan di bulan Ramadan. Saya yakin bulan Ramadan sudah setahun sekali, banyak masih yang boleh puasa. Dia, saya nggak bicara masalah perempuan. Kalau perempuan itu ada uzurnya. Saya tanya laki-laki, sampai di tahun kemarin full nggak puasa ya? Ini bu, saya tanya kalau bapaknya jadi depan, yang laki-laki full nggak puasanya? Jangan diri. Saya tanya, full nggak? Ada yang full ini ikhlas, ada yang full, ada yang tidak mana? Saya tanya yang nggak full itu, dan jawab nggak full. Apa uzurnya? Uzurnya sakit.
Yang kalau sakit diperbolehkan dia tidak berpuasa. Kalau nggak sakit, apa yang menjadikan kita tutup? Apa yang sehingga memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Makanya perbaiki kita sehingga tahun yang lalu, saat ini tahun kita jadi tahun yang akan lebih baik. Kita lagi sudah mau masuk Ramadan lagi. Ingat, jaga baik-baik. Kalau sekiranya nongkrong siang-siang, akan melenceng keluar, mending nggak usah keluar. Di rumah saja. Lalu rukun Islam yang ketiga tadi adalah puasa. Yang keempat, kalau zakat ini bagi yang mampu tadi. Tapi bukan berarti benar-benar mampu gak dikasih tahu ke orang terus akhirnya masih mau menerima zakat juga. Enggak. Di dalam zakat wajib kita laksanakan. Semuanya keluarkan zakat ya. Alhamdulillah. Sehingga yang kelima apa? Kalau naik haji ini manis kota ini saja. Barang siapa yang mampu saja. Dari ini saja, dari rukun Islam saja, berapa banyak rukun yang kita lalaikan di dalam keseharian kita? Satu, sholat aja, itu udah banyak bolongnya. Lalu bagaimana kalau sholat saja kita masih banyak bolongnya, mau naik ke tingkatan selanjutnya yang digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman? Karena di dalam rukun iman ini apa? Yang pertama, beriman kepada Allah. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, pastilah ia akan sholat. Kalau orang ini beriman kepada Allah, pastilah ia akan puasa. Kalau orang ini beriman kepada Allah, pasti akan zakat. Dan orang ini apabila beriman kepada Allah, Allah akan carikan jalan rezekinya untuk ia kembali menyempurnakan keislamannya dengan pergi ke tanah suci nanti. Amin. Allahumma amin. Itulah tingkatan yang selanjutnya harus kita hadapi. Kalau sudah marhalatul ihsan atau tingkatan keihsan, ini mereka orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak termasuknya yaitu yang kita dengar haulnya di mana-mana, Abah Guru Subuddin, beliau ini sudah sampai di marhalatul ihsan, di mana keislamannya sudah tidak pernah diragukan, keimanannya sudah tidak pernah lagi dipertanyakan, maka ihsannya lah yang seharusnya ia berada di posisinya pada saat itu. Ini posisi ini hanya orang-orang tertentu. Lalu bagaimana? Apakah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Walladzi anzala fi qulubil mu'minin, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah yang menurunkan Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati setiap orang-orang yang beriman. Terus saya tanya, kalau orang tidak beriman, bagaimana mau dapat yang namanya ketenangan? Kalau kita masih kategori orang Islam, gimana kita mau dapat keimanan, mau dapat ketenangan yang didapat oleh orang beriman? Kalau kita tidak meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah, niscaya nggak ada yang namanya ketenangan. Nggak ada sama sekali yang namanya ketenangan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas diri? Dengan banyak beribadah. Yang lebih simpelnya saja, jalankan di mana rukun Islam itu jalankan semuanya. Kecuali haji. Kecuali haji ini tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, tidak wajib. Tapi yang wajib bagi seluruh umat Islam yang berada di dunia ini hanya syahadat, sholat, puasa, zakat. Kerjakan semua ini, rutinkan. Jadikan ini satu hal yang wajib. Lebih wajib lagi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan naik tingkatannya menjadi orang yang beriman. Maka di saat itu barulah kita akan ketika ada pembagian yang namanya ketenangan, kita pasti dapat juga. Kenapa? Yang ini juga orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang datang di sisi Allah dan dilihat oleh Nabi, mereka orang-orang yang mana hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya adalah ketika kumandang Allah, panggilan dari Allah telah dikumandangkan di masjid ini, ia berbondong-bondong untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita ketika waktu adzan masuk, kita cepat sholat. Ketika sudah Ramadan masuk, kita berpuasa. Ketika waktunya zakat sudah keluar, kita mengeluarkan zakat dengan segera. Maka Allah akan menjawab, laqad wajabat li 'abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dilaksanakan oleh hamba-Ku kewajibannya kepadaku, maka aku malu tidak melakukan kewajibanku kepada hamba-hamba-Ku. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta apa dikasih? Sampai
yang hadir sekarang ini punya permasalahan. Setiap orang punya masalah. Setiap orang ini pasti punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Yang suami punya masalah dengan istrinya, yang kakak punya masalah sama adiknya, yang anak punya masalah sama bapaknya, begitu sebaliknya. Pasti ada masalah. Tapi kalau dia mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka permasalahan ini akan hilang seketika. Maka didiklah dari sekarang anak-anak kita. Tanamkan di dalam pikirannya wajibnya bagaimana harusnya seorang hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kehidupannya akan disusun sedikit demi sedikit. Yang dulunya kehidupannya rusak, maka akan membaik sedikit demi sedikit. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah janji bohong kalau nggak akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kalau janji itu nggak ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah kita sudah menunaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Jumat, di sini ada Jumatan kan? Setiap minggu ada Jumatan kan? Apa 2 minggu sekali Jumatan ini? Kan setiap minggu, sebulan sekali. Oh, seminggu sekali. Saya dengar itu sebulan sekali Jumatan. Apa itu? Maka itu dikatakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salat, di akhir khutbah, inna salat datang anil fahsya'i wal munkar. Allah itu menjadikan sholat telah dia akan menjadi benteng untuk kita menjaga dari yang namanya kemungkaran, dari yang namanya keburukan. Maka tidaklah orang yang menunaikan sholat ini bertingkah buruk, lebih-lebih lagi bertingkah buruk, apalagi sampai berniat buruk kepada orang yang tidak ada. Kalau orang tetangga kita terlebih lagi, kalau ini orang kan pernah sering punya masalah sama tetangganya. Kalau tetangganya berlaku buruk, kalau tetangganya atau dia yang berlaku buruk kepada orang lain, ketahuilah bahwa sholat ini tidak benar. Kalau dia sering melanggar setiap hari, oh bikin tetangga saya melanggar ke masjid terus, tapi dia suka ngomongin orang. Ada nggak ada? Ada apa nggak ada? Apa jujur aja apa? Pasti ada. Tapi ketahuilah orang ini berarti sholatnya belum diterima oleh Allah. Bukan maksudnya tidak diterima berarti ada bukan. Berarti ada amalan yang sekiranya yang menunda amal ibadah sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak membaik dari setiap harinya dia melaksanakan sholat, tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada kemajuan sama sekali. Kalau nikahnya masih jelek, hatinya masih jelek, pikirannya masih jelek, berarti sholatnya juga karena jelek. Perbaiki niat kita dari awal sholat apa? Pengen dilihat oleh orang lain, alhamdulillah, sholat di masjid terus karena pengen dilihat orang. Ini bapak ini, ibu ini, kalau sholat pasti gitu sih. Oh ini pasti masya Allah, hati-hati. Makanya dikatakan oleh satu ulama, Al-Habib Abdullah bin Umar, beliau berkata, di dalam 3 pintu kemungkaran, ini kalau di 3 pintu kemungkaran dengan berkedok syariat. Kata Imam Ali sendiri mengatakan, yang aku takutkan dari hamba dari umat bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang jahil. Yang pertama jahil. Aku takut orang jahil. Kenapa? Karena kejahilan yang dia menganggap dosa yang dia kerjakan bukanlah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang penting saya senang, yang penting saya merasa nggak salah, yang penting saya itu. Tapi dia nggak tahu itu adalah sebuah dosa. Maka celaka orang yang semacam ini, kata Imam Ali. Maka dikatakan oleh Imam Athaillah Al-Iskandari, beliau mengatakan yang aku lakukan bukanlah pendosa yang merasa sedih atas dosanya. Kalau kita jatuh berdosa, malu tidak dihadapan orang. Contoh kita dulunya seperti apa? Oh saya dulu anjing, ini sekali orang, saya ini anjing. Tapi saya nggak mau kalau disuruh jadi imam di masjid, saya nggak mau. Yang bisa sholat cuma saya, yang bisa ngajarin sholat cuma saya. Cuma saya mau. Ini mengkasihkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengkasihkan di ajli. Aku berada di sisi orang-orang yang merasa rendah karena dosanya, dan aku selalu bersamanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Athaillah Al-Iskandari, aku ini yang paling parah. Bukan orang buat dosa terus malu, bukan. Yang aku lakukan yang paling parah itu orang ibadah sombong. Kalau orang buat dosa malu, wajar nggak? Yang nggak wajar ibadah sombong. Oh saya
Udah, saya kalau sholat nggak bisa kalau di rumah saya ini harus di sini. Maksudnya apa? Ngomong itu biar kita nggak lewat. Kalau dia sholat di sini udah cukup. Biar orang yang melihat. Karena yang menakar diri kita adalah keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahwa al-istiqamah afdal min alfi karamah. Beda dikatakan ada satu cerita di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa ini sering banyak mintanya. Makanya dikatakan Nabi Israel ini bukan orang Israel itu tunjuknya sudah. Ini dari Israel dulunya itu adalah orang yang banyak minta sama Nabi Musa. Makanya mereka ini sampai minta, ya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, coba tanyakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang harus aku berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah aku harus berinfak? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apabila orang dari umatku telah mati sedangkan ia menginfakkan seluruh hartanya, apa yang akan terjadi kepada mereka ya Allah di hadapan-Mu? Maka kata Allah, baik, selamat datang. Aku terima. Lalu bagaimana dengan mereka ya Allah? Orang yang meninggal dari umatku yang berjihad di jalan-Mu ya Allah, lalu ia kembali kepada-Mu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ya selamat datang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhi panggilan kami. Lalu bagaimana mereka orang yang jatuh ke dalam dosa sedangkan mereka meratapi dosa-dosa mereka sampai mereka kembali kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, labbaik, 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 3 kali. Kaget Nabi Musa, ya Allah, kalau orang berinfak di dalam dakwah syariatnya ya Allah Kau terima sekali. Orang yang berperang meninggal dalam keadaan berjihad Engkau terima sekali. Bagaimana orang yang berdosa bermaksiat kepada-Mu Kau terima dengan sambutan yang lebih megah dari sambutan orang yang kedua tadi. Kenapa? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, dia bertanya seperti itu karena dia punya sandaran dengan sedekah. Bahasanya itu yang dia untuknya pegangan, makanya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia sudah punya sandaran dengan ibadah perang syahidnya tadi. Wah, dia merasa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka berdosa, mereka merasa malu karena mereka berhadapan denganmu. Maka karena malu mereka ini akan disambut dengan sebaik-baiknya sambutan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah, belum tentu orang-orang yang kita lihat di hadapan kita atau berada di lingkungan kita ini dunia adalah berdosa yang luar biasa. Belum tentu kita jauh lebih baik daripada dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kita husnudzon agar anak-anak kita, terlebih kepada anak kita, jangan sampai kita berburuk sangka, Pak, hati-hati, karena sangka yang kita lontarkan kepada anak kita itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jika seorang orang tua memandang dengan anaknya pandangan yang penuh rahmat dan kasih sayang, disitulah pintu hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean melihat anak yang main di depan asik, kasihan, suka aja melihat anak main di luar rumah contohnya, ada timbul rasa lucu, anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan anak ini anak yang saleh, jadikan anak ini anak-anak yang nantinya akan membanggakan kedua orang tuanya, jadikan anak-anak ini nanti anak-anak yang menjadi tiang-tiang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Kenapa? Karena di waktu itulah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selebar-lebarnya. Maka biarlah kita sebagai orang tua berdoa yang tidak-tidak untuk anak kita. Jagalah seluruh anak-anak kita agar senantiasa menjadi anak-anak yang nantinya berdiri tegak membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membanggakan kedua orang tuanya, dan juga senantiasa mendoakan kepada kita ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.